Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Dan cerita yang akan saya bawakan kali ini berjudul Hantu di Kontrakan Angker. Jangan lupa tekan tombol like video ini dan juga tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Doni adalah seorang mahasiswa rantau yang baru saja pindah ke sebuah kontrakan murah di pinggiran kota. Harga sewanya sangat murah, bahkan lebih murah dibandingkan kontrakan lain di daerah itu. Awalnya Doni merasa beruntung mendapatkan tempat tinggal yang terjangkau. Kontrakan itu memang agak tua dan sedikit berantakan, tetapi bagi Doni itu bukanlah masalah besar. Pemilik kontrakan, seorang pria tua bernama Pak Sarman, tampak ramah, namun memiliki sorot mata yang sulit ditebak. Saat Doni menandatangani perjanjian sewa, Pak Sarman hanya berpesan dengan nada yang terdengar samar. Kalau ada yang aneh, jangan hiraukan. Kadang rumah tua memang suka berbunyi sendiri. Malam pertama Doni di kontrakan terasa sunyi. Ia sudah bersiap tidur ketika tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari ruang tamu. Awalnya Doni berpikir itu hanya ilusi pendengaran, tetapi suara itu semakin jelas, seperti seseorang berjalan mondar-mandir. Dengan hati-hati ia mengintip dari celah pintu kamarnya, namun ruang tamu tampak kosong. Doni berusaha mengabaikan suara itu dan mencoba tidur, namun hawa dingin yang aneh merayapi tubuhnya, membuatnya menggigil. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi ketika suara bisikan lirih terdengar di telinganya. Pergi sebelum terlambat. Beberapa hari berlalu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Barang-barang di kontrakan sering berpindah tempat dengan sendirinya. Suara tangisan lirih terdengar dari kamar mandi, dan suhu ruangan selalu menurun drastis setiap pukul 2 pagi. Suatu malam saat Doni sedang mengerjakan tugas di meja belajarnya, ia melihat sesuatu di cermin di sudut kamar. Ada sosok perempuan berambut panjang dengan mata kosong berdiri di belakangnya. Ia terdiam, jantungnya berdegup kencang. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun ketika ia kembali menatap cermin, sosok itu masih ada dan kini masih tersenyum kepadanya. Doni terjatuh dari kursinya, napasnya memburu. Dengan panik, ia berlari keluar dari kamar dan menuju rumah Pak Sarman. Dengan wajah pusat, ia bertanya, "Pak, ada yang aneh di kontrakan saya. Ada yang menghuni rumah itu selain saya." Pak Sarman terdiam beberapa saat, lalu menghela napas berat. "Nak, kamu bukan orang pertama yang mengalami ini. 5 tahun lalu, seorang perempuan bernama Sari tinggal di kamar itu. Dia ditemukan meninggal gantung diri. Sejak itu, setiap penghuni baru selalu diganggu." Doni menelan ludah. "Kenapa dia?" tanyanya, nyaris tak berani mendengar jawabannya. Pak Sarman menatapnya dengan sorot penuh penyesalan. "Sari bukan bunuh diri, dia dibunuh." Doni merinding. "Siapa yang membunuhnya?" Pak Sarman menggeleng pelan. "Sari dulu seorang mahasiswi seperti kamu. Ia menyewa kontrakan ini untuk mencari ketenangan. Tapi seseorang masuk ke rumahnya malam itu. Ia disiksa, lalu akhirnya nyawanya direnggut." Doni merasa mual mendengar cerita itu. Jadi dia menghantui kontrakan ini karena arwahnya belum tenang.
Pak Sarman mengangguk pelan. Setiap penghuni yang datang selalu mengalami gangguan, tetapi ada satu hal yang selalu terjadi sebelum mereka pergi. Doni menatap Pak Sarman dengan bingung. Apa itu? Pak Sarman terlihat ragu sebelum akhirnya menjawab. Mereka semua mendengar bisikan yang sama. Tiba-tiba, suara bisikan halus terdengar di telinga Doni. Kamu selanjutnya. Doni membeku, napasnya tercekat. Dengan panik ia berlari kembali ke kontrakan untuk mengemasi barang-barangnya. Namun ketika ia hendak keluar dari rumah, pintu mendadak tertutup sendiri. Angin dingin berhembus kencang, dan di cermin di ruang tamu, Doni melihat bayangan Sari berdiri di belakangnya. Mata kosongnya kini dipenuhi air mata darah. Kamu tidak bisa lari. Lampu di kontrakan berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Malam itu, teriakan Doni menggema di seluruh lingkungan. Keesokan harinya kontrakan itu kembali kosong, siap menunggu penghuni berikutnya.